Hai Mamis, welcome to Mami Support Mami Podcast by Thank You Mami. Welcome to Mami Support Mami Podcast by Thank You Mami. Nah, di episode kali ini kita kedatangan dokter anak, Dr. Febiona Tiffany. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya udah hadir di podcast Mami Support Mami. Sama-sama. Sebelumnya saya ingin membacakan sedikit biografi dokter ya. Jadi dokter Febiona Tiffany, beliau adalah dokter dari lulusan UGM ya dok ya. Iya betul. Ya, terus beliau dokter anak dan saat ini aktif bekerja di Rumah Sakit Brawijaya Duren 3. Betul Iya, ya dok? betul. Juga di Rumah Sakit Anak Kidi ya? Klinik. Klinik, oke, Iya. di klinik juga. Oke, hari ini kita akan banyak ngobrol-ngobrol ya nih dok. Jadi para mamis ini nih, penonton setianya dari Mami Support Mami, banyak banget pertanyaan yang pengen disampaikan ke dokter anak. Jadi semoga bermanfaat buat kita semua ya dok ya, khususnya para mamis. Oke, jangan susah ya. Oke. Kita lebih Semoga ke ya diskusi dok. aja Iya, kali diskusi ya. aja, sharing ya yang bermanfaat nih insya Allah. Oke dok, yang pertama nih, jadi apa sih dok yang dimaksud dengan tumbuh kembang anak gitu? Oke, jadi tumbuh kembang anak itu kita breakdown lagi ya menjadi tumbuh dan kembang. Kalau tumbuh atau pertumbuhan itu adalah pertambahan secara fisik dari anak, Oke. seperti pertambahan berat badan, tinggi badan, Oke. lingkar kepala, dan Ya. lain-lain. Contohnya seperti itu. Kalau untuk perkembangan di sini adalah lebih ke pertambahan secara dinamis dan fungsi Oke. dari tubuh si anak itu Oke. berdasarkan usianya. Jadi semakin bertambah usia, maka nanti untuk fungsinya juga akan bertambah yang diharapkan sesuai dengan milestone-nya. Oke. Nah, perkembangan anak tuh kan beda-beda ya dok ya. Kita Betul. semua tahu gitu ya. Sebetulnya apa saja faktor yang mempengaruhi dari perbedaan tersebut gitu? Sebetulnya untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tumbuh kembang anak itu ya banyak sekali, dimulai dari waktu ibu mengandung. Oke, Ya, dari jadi sejak mengandung ya. betul. Jadi Ya. bukan dari Melahirkan. anak itu lahir aja, enggak. Oke. Ternyata prosesnya sudah jauh. Jauh. Sebelum itu ketika ibu sedang mengandung. Oke, Nah, asupannya ya dok. betul. Dan di sini adalah kita bedakan menjadi beberapa macam faktor yang Oke. mempengaruhi ya. Jadi yang pertama adalah faktor genetik. Nah, genetik dari bapak dan ibunya. Kemudian yang kedua adalah asupan nutrisi. Baik itu nutrisi selama ibunya hamil ataupun nutrisi setelah anak tersebut Anaknya lahir. Oke. Ya, kemudian yang berikutnya adalah lingkungan. Nah, lingkungan di sini sama, mulai dari ketika ibu hamil Oh sampai iya? ya betul, Lingkungan betul. ibu hamil berpengaruh. Benar, Contohnya benar. seperti apa dok? Biar relate nih kita. Contohnya seperti ibu yang bekerja di bawah tekanan, kita bandingkan sama ibu-ibu yang rileks, yang sempat Oke. berolahraga, sempat Mentalnya ya. iya, betul. Itu sebetulnya bisa ya mempengaruhi. Dan Oke. selama hamil itu juga bisa nih untuk mulai stimulasi. Jadi memang untuk stimulasi perkembangan anak itu bukan ketika si anak lahir saja mulainya, tapi akan lebih baik ketika si ibu Oh bisa ya hamil. dok? Betul. Gimana itu caranya? Nah, menarik ini. Iya. Kenapa sih sebenarnya dimulai dari waktu ibu hamil? Iya. Karena sejak awal kehamilan itu kan ada yang namanya organogenesis atau pembentukan organ-organ. Di situ juga termasuk pembentukan otak ya, sel-sel otak di situ. Nah, ketika sel-sel otak itu terbentuk, untuk menjadi sebuah tahap perkembangan itu memerlukan koneksi. Oke. Jadi agar mereka dari sel-sel itu saling terkoneksi, itu dibutuhkan yang namanya stimulasi. Oke. Ya, contoh stimulasinya nih yang Iya, sederhana apa? aja, nggak usah yang ribet-ribet ya atau yang susah-susah.
Yang pertama bisa diperdengarkan dengan, lantunan ayat-ayat Al-Qur'an misalkan, Iya, betul. contohnya. Atau bisa juga dengan, musik-musik lebih ke klasik ya, yang Klasik ya alunannya katanya lebih, ya, lembut, lebih, mhm. Itu smooth, pelan. efeknya kemana Dok? Ke perkembangan otak berarti? Bisa di perkembangan otak dan, sebetulnya kemampuan pendengaran juga bisa dimulai dari situ. Oh, oke. Itu dari hamil berapa bulan Dok? Dari trimester awal, dari Oh, awal trimester kehamilan, awal, karena kan oke. sebetulnya pembentukan itu sekitar, udah start dari usia kehamilan 10 sampai 20 ya, di mana nanti sel-sel otaknya berkembang di usia Oh, sekitar oke. 16 Tuh minggu sampai Mamis dari 20 hamil minggu pertama nih gitu. Mamis ya, bisa Betul, dipraktekin nih. Jadi mhm, stimulasi itu penting ya buat kita yang heeh, muslim bisa dengan ayat-ayat Al-Qur'an bisa, dari sejak hamil berarti iya, ya. jangan lupa diajak komunikasi Itu bayinya, juga heeh. ngaruh ya Dok ya? Betul, kita perlakukan dengan baik, contohnya kita Heeh, sentuh, halus-halus, iya. betul, kita usap-usap sambil diajak Oke. bicara, Itu diajak beneran worth komunikasi. banget ya Dok? Itu worth banget sih, Oke, worth banget nanti oke, oke. ketika, yang enaknya adalah ketika dia Mhm, sudah lahir, nanti ke mhm. tahap-tahap perkembangan nanti Mamis bisa lihat Oke. gitu. Memang risetnya juga ada Dok ya? Beda Ada, nih, bayi yang diajak bicara sedari masih di dalam kandungan sama yang nggak diajak bicara tuh beda? akan lebih effort ya untuk Iya. yang, tidak distimulasi dibandingkan dengan yang sebelumnya Oke, distimulasi. oke, oke, baik, Seperti baik. itu. Boleh lanjut lagi Dok. Oke, Jadi, nah tadi balik lagi, kan tuh harus distimulasi ya Dok ya? benar, Bisa sejak kehamilan gitu ya. mhm, Nah, kalau pintar, apakah anak pintar tuh memang secara genetik atau enggak? Itu bisa dari distimulasi juga nggak tuh, Dok? bisa. Jadi karena, perkembangan kognitif itu kan part dari perkembangan, Mhm, dari si perkembangan yang tadi kita bahas itu. oke, Nah, jadi pengaruh genetik itu ada, mhm, tapi kalau tidak ada stimulasi ya sama aja bohong. nggak maksimal ya, Tidak maksimal, jadi kayak tidak nggak bisa hanya dikembangin mengandalkan dari genetiknya genetik saja. aja, Oh, oke, mamahnya pinter nih, oh heeh, papahnya juga orang pinter nih, pasti mhm, anaknya pinter. nggak juga? Belum tentu, Oke, dia memang mewarisi gen pintar itu, mhm, tapi ketika gen pintar itu tidak distimulasi, kita balik lagi ke yang tadi. ah, Untuk perkembangan itu antar sel otak itu butuh koneksi. oke, Ketika koneksi itu tidak terjadi, nah, oke, oke, itu akan terlihat anak iya, itu perkembangannya bagaimana. Nah, di mhm, sini kan untuk yang pada akhirnya nanti menjadi, apa namanya, intelijensi ya atau kecerdasan ya, atau kita anggap suatu anak itu cerdas, mhm. itu dimulai dari tahapan-tahapan perkembangannya yang sesuai dengan milestone, itu dulu awalnya. Oke. Nah, tapi Dok ada yang bilang genetik pintar tuh kalau dari ayah, dari ibu. Sebenarnya dari mana sih Dok genetik? Maksudnya yang nurun ke anak tuh kalau kecerdasan tuh lebih ke ibunya atau ke bapaknya gitu? Iya, itu juga Itu sering-sering kan perdebatan ditanyakan orang ya, tua nih sering nih. perdebatan orang tua ya. Iya, heeh. Kalau misalkan secara genetik, sendiri sih masih, jelas terpengaruh dua-duanya ya, Oh tetap cuman ya tetap dua-duanya. dua-duanya, namun, ada, riset yang memang, mengatakan ibu lebih dominan Lebih untuk ke membawa ibu gen ya. kecerdasan Oh itu. oke. Tapi tetap aja kembali lagi ke usaha Iya sih. stimulasinya Balik dia. lagi ya Dok ya. Iya, Iya, betul. iya. Anak yang, tidak punya genetik cerdas atau pintar Kalau pun, stimulasinya ketika stimulasi baik, baik, jadi iya bukan ya. hanya stimulasi di sini, lingkungannya baik, Iya, nutrisinya baik, nutrisi juga. stimulasinya baik, Iya. insya Allah anak ini akan berkembang menjadi anak yang cerdas. Cerdas, oke baik. Terus Dok, sekarang kita balik lagi ya Dok ya ke Mhm, tumbuh kembang tadi, terlambat bicara. Itu iya, kan case yang paling banyak kayaknya ya betul sekali. dari, beragam pertumbuhan anak yang kayaknya perkembangannya, nggak sesuai gitu Mhm. umumnya. Nah sebenarnya Dok, terlambat bicara itu apakah sudah pasti karena orang tua yang 100% nggak komunikatif gitu? Atau sebenarnya kenapa sih anak bisa terlambat bicara?
Oke, ini kalau ngomongin terlambat bicara nih bisa dari pagi Oh ketemu iya? pagi lagi nih. Karena ini paling relate kayaknya Bener, sama mamis kan, dan apalagi, bener, para mami newbie biasanya kalau betul. anak baru 1 Mhm. dan emang umumnya katanya anak pertama ya Dok, terlambat bicara, nggak tahu nih nanti dikoreksi kalau salah ya. Oke oke Terus udah oke. panik gitu loh, kok yang lain Mhm, udah ngomong anakku kok belum belum. bisa, itu Nah, kenapa? Apalagi bener, apalagi yang nggak ngasih gadget gitu, ngerasa kayak, "Aku kan padahal nggak ngasih ngasih gadget gadget," gitu, ya. "kok bisa?" Heeh. Gitu. Jadi begini, sebetulnya untuk, apa namanya, keterlambatan bicara ya atau orang, Mhm. sekarang bahasanya lebih Speech speech delay. delay ya, Iya. bahasa kerennya ya. Iya. Nah, itu kita harus lihat dulu, yang pertama apakah dia ini murni speech delay saja Oke. ataukah dia, memang ada keterlambatan di aspek yang lain, misalkan Oh, keterlambatan motoriknya oke. dan sosialnya, Oke. contohnya seperti itu. Jadi nggak langsung speech delay doang gitu, dicek Nah, dulu apakah itu keseluruhan. berdiri sendiri Oke. atau ternyata ada temennya nih, ternyata Oh, yang lainnya juga setelah, dilakukan screening, mhm. oh semuanya ternyata semua aspek perkembangannya delay atau ada Oke. aspek lain yang delay. Berarti, problemnya bukan di, Speech delay. maksudnya, tidak sesederhana, "Oh ya udah speech delay." Iya, heeh. Bisa jadi dia adalah, satu apa ya, satu tanda saja Mhm. dari sebuah diagnosis atau sebuah keadaan. Contoh seperti Mhm. pada, anak autis Iya iya iya. ya. Mhm. Jadi untuk speech delay-nya itu hanya salah satu petanda aja. Kalau kita Iya, lihat ternyata, oh dia tidak bisa bersosialisasi dengan ternyata baik, iya. tidak bisa kontak mata dengan baik, Oke. seperti itu. Dari Atau kontak mata pun juga ya, Dok? Bisa betul, dicek ya berarti ya? bisa dicek. Jadi kan itu sudah di luar konteks, apa, keterlambatan bicara kan Iya ya, iya berarti iya. itu udah Maaf aku masuk. potong dikit, Dok. Mhm, Kalau autis, yang paling gampang tanda orang tua iniin apa, Dok? Selain speech delay maksudnya, kadang kan orang tua heeh, suka dikejutkan ya, maksudnya ternyata, aduh bener. nggak bisa ngomongnya telat, terus ininya telat. Sebenarnya kalau ada nggak sih cara mengenal lebih dini yang lebih gampang gitu, kalau, oh ternyata anak aku telat semua gitu? Sebetulnya kalau misalkan kita kan kalau tiap biasanya ya ibu Mhm di Indonesia nih mhm. terutama nih tiap melahirkan kan ada dari hamil lah ada buku Iya KIA. iya. Nah di situ tuh di Buku pink itu bagian ya? benar kita kenalnya buku Buku pink. pink. Di buku pink itu tuh ada tuh di situ, Mhm. sedikit apa ya tips-tips untuk para ibu-ibu di Oke. situ cukup lengkap. Jadi kayak anak usia segini Harus harusnya udah bisa ini, kelompok usia ini udah iya. bisa A, B, C, D. Nah, itu biasanya dari pertanyaan-pertanyaan itu Mhm. sudah, mencakup garis besarnya, Oke. heeh. Cuman kalau misalkan memang untuk diperiksa lebih detail lagi, ya mungkin harus Harus diperiksakan periksain ya tetep ya? ke dokter anak Itu tuh nggak misalkan. kedetek di awal kelahiran ya, Dok? Tidak kalau di Oh awal tidak? kelahiran, Oh, kecuali, ya memang belum sih, kalau belum misalkan ya? untuk autism belum. Cuman kalau kondisi yang Oke. lain misalkan, Mhm. ternyata anak ini dari lahir, tidak menangis misalkan. Mmm, Jadi kayak, bayi lahir tidak menangis, itu kan ada, tandanya oksigenasi ke otak memang kurang gitu? kurang baik ya. Nah, Oke. di situ nanti berawal dari situ, baru nanti kelihatan nih, itu harus diamati perkembangannya gimana. Gimana? Oke. Apakah dia ada terdampak dari Yang kekurangan lain-lain. oksigen ketika lahir, Iya. sehingga perkembangannya menjadi terlambat atau Mhm. kita kenal dengan, mungkin pernah dengar ya cerebral cerebral palsy. Iya, pernah dengar. Nah nah kalau itu kan nanti juga di segala aspek perkembangan ya, Mhm. seperti, motorik terutama kalau kalau awal-awal kelihatan, eee, anaknya harusnya misalkan contoh usia 9 bulan harusnya sudah duduk secara mandiri. Mhm. Ternyata dia belum bisa. Belum, mhm. Tuh, karena apa? Tonus-tonus ototnya kaku, sehingga dia tidak Mmm, bisa maintain untuk berdiri. oke. Maaf, duduk Duduk, misalkan, heeh heeh. seperti itu. Atau pada kondisi lain, misalkan kondisi-kondisi yang mendasari seperti contoh hipotiroid. Oke. Nah, itu yang udah masuk screening sekarang nasional nih. Iya iya. Kalau kekurangan hormon tiroid biasanya tonus ototnya lebih ke, floppy atau letoy. Oh, lemah gitu Ya, ya? jadi ya dia nggak ada tenaganya Iya buat iya iya iya. apa, berkembang itu. Oke.
akan mengalami delay. Mhm. Terus balik lagi ke Tadi ya, keterlambatan speech bicara delay ya, tadi ya, dicek dulu ya, heeh, berarti cuman bicaranya aja atau secara keseluruhan ada keseluruhan. yang kurang? Nah, kalau bicaranya saja, Mhm. kita lihat dulu fungsi pendengarannya gimana. Oke. Banyak Ya, juga ya, Dok, ya? iya, Ternyata betul. nggak Jadi denger, ternyata dia kita, panggil nggak nggak nengok, nengok. kita kasih suara-suara, dia nggak, merespon, Oke. ya. Biasa mungkin perhatiin ya waktu kayak kasih lonceng atau mainan yang bunyi-bunyi, pasti dia akan, Mhm. melirik atau menoleh ke sisi yang ada Iya, yang mainannya, ada ada main. sumber suara. Nah, Iya. ini udah dikasih bunyi-bunyian dia Oke. cuek aja. Ternyata Nggak ternyata dia nggak denger. denger. Ya kalau misalkan dia nggak denger, ya gimana caranya kita Iya. mengajari untuk bicara, seperti Oke, itu. iya iya. Itu Aku potong bisa. dikit lagi, Dok. Kalau Mhm, ternyata nggak denger, Dok, mhm. sebetulnya, mmm, apa ya, ada kayak pengobatan dini nggak sih? Maksudnya sebelum usia berapa tuh masih bisa mungkin dioperasi kah atau diapain tuh baiknya sebelum umur berapa gitu, Dok? Nah, jadi kalau, di beberapa rumah sakit ya, Mhm. itu dari lahir sudah dilakukan Dicek dulu, pemeriksaan iya, OAE namanya. betul Heeh, itu di situ untuk betul. mengecek, Biasanya udah kedetek ya, Dok? iya fungsi, Heeh, pendengarannya gimana nih. iya iya. Kalau misalkan hasilnya pas ke Mhm. telinga kanan dan kiri, nanti kita lanjutkan lagi, kita evaluasi Oke. lagi ketika usia 3 bulan, kita tanyakan sama ibunya, gimana dia responnya terhadap suara. Mhm. Gitu. Kalau misalkan memang ternyata, kok anaknya kayak nggak respon ya sama suara gitu, Mhm. misalkan akan ada pemeriksaan lanjutan Ada biasanya operasinya nggak sih, Dok? oleh dokter THT. Nah, itu nanti, dari dokter THT biasa yang akan menilai ini Oke. problemnya ada di Apa? mana gitu. Oke. Apakah di tulang-tulang pendengarannya Mhm. ataukah di sarafnya karena Oke. perlakuannya beda. Beda ya? Heeh. Soalnya Kak pernah denger maksudnya, kalau bisa sebelum kayak 5 tahun misalkan ya, supaya masih bisa ada operasi gitu, untuk bisa mendengar atau gimana gitu. Sebaiknya Beda-beda ya lebih kasusnya. lebih Lebih dini? dini, Oh, lebih justru sangat lebih lebih baik, dini. justru Oh, lebih dini. sebelum 3 tahun kali gitu ya, Heeh, Dok, ya? heeh. Lebih baik ya Iya, karena lebih cepat lebih baik lah ya. kembali lagi ke, apa ya, yang kita sering ngomong 1000 hari pertama Iya kelahiran iya 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 1000 iya hari iya. pertama kehidupan, sorry bukan Iya. kelahiran, kehidupan. Karena kalau dengernya aja Mhm. enggak, yang lain pasti ketinggalan juga ya, Dok? Maksudnya gimana Nah, dengan perkembangan yang lain gitu betul, ya? betul Heeh. betul. Oke oke. Nah terus, Dok, kalau terlambat jalan nih, Dok, Mhm, banyak juga kan kasusnya? iya Lebih ada. banyak mana? Ngomong ya kayaknya tetep ya? Kalau yang datang, Ke dokter, rata-rata ngomong ya? keluhannya lebih ke Nah tadi yang ngomong. ngomong dulu, Dok, kapan butuh terapi? Ketika anak usia berapa? Ternyata oke problemnya emang speech delay gitu ya, Mhm, berarti kan butuh terapi tuh. mhm. Lebih baiknya tuh umur berapa udah terapi gitu? Jadi, balik lagi ke Mhm, lebih cepat terdeteksi lebih lebih baik baik. ya, Contoh misalkan kita targetnya kan anak usia 1 tahun at least sudah bisa manggil mama papa yang spesifik ya, oke, bukan ya yang, mama 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 baba tidak berarti. iya, bukannya Ya, asal ngomong gitu asal ya, mama, ngomong. papa manggil Mhm, gitu ya? yes. Oke, Nanti di usia, 1 sampai 2 tahun lah kira-kira atau mhm 18 bulan gitu mhm, misalkan udah bisa ada kata-kata selain untuk panggilan orang tua. oke, Dia sudah mengenal sudah beberapa mengenal, kata, mhm, kalau misalkan sampai dengan, eee, di rentang usia tersebut dia belum bisa ada kata-kata yang lain, berarti di situ kita sudah, harus mulai mulai mewanti-wanti orang tua nih. Nah usia berapa biasanya, tadi, Dok, setahun? di antara setahun 2 tahun ya Setahun mungkin sampai kurang 2 lebih tahun, 18 bulan lah. 18 bulan ya Heeh, berarti nih mami 18 bulan kalau memang belum jelas jelas belum ada jelas ngomongnya, kata-kata, kata-katanya heeh. heeh, berarti, udah harus mulai Coba aware gitu ya. coba diperiksa. Jadi jangan bener-bener telat dulu baru Iya, periksa, jadi lebih baik
lebih baik Iya agak iya iya, sedikit agak parno sedikit iya ya, bener sih. dibandingkan Cuma kadang kan dengan para mami keburu suka telat. denials nih gitu kan, kayaknya Nah, enggak deh gitu anak aku. Apalagi nih kayaknya yang anaknya udah bukan satu nih, iya. gitu kan. Kayaknya enggak deh, wajar-wajar aja juga salah ya Iya, berarti ya. iya karena sebetulnya kan itu rentang ya. Jadi Iya. kayak contoh misalkan bicara kayak gitu kalau Mhm. jalan ada nih anak yang umur 1 tahun udah bisa jalan, Jalan, iya, anaknya tetangga nih dua udah umur lari. 13 bulan misalkan belum bisa. Nah Mhm, mamahnya biasanya udah ini nih ya, panik, udah iya. panik nih. Wah ini anaknya telat jalannya gitu. Atau kadang ada apa sih saudara nih, biasanya saudara Iya, komparasi saudara yang ketemu lahirnya lebaran bareng-bareng. sama, Nah itu bener. biasanya suka banding-bandingin. Nah itu kalau banding-bandingin sebetulnya memang sebenarnya bisa menjadi patokan tapi tidak dijadikan Harus plek tidak kaku ketiplek ya, gitu tidak ya. plek-ketiplek Iya, betul, bukan pedoman yang heeh. persis gitu Karena ya. masing-masing anak punya Beda, milestone-nya dan iya. selama itu masih di dalam rentang aman, Aman, ya itu nggak nggak masalah. masalah, Contohnya oke. begitu, misalkan udah mulai harus aware ketika 15 bulan kok anaknya belum jalan nih. Nah, itu baru Nah, baru tuh. ini gimana nih ada yang salah nggak nih sebelumnya kita harus lihat semua tuh lihat balik lagi jangan bosan-bosan balik lagi mulai tanya mulai dari ibunya hamil kayak gimana. Jadi emang ibu itu harus ini ya, harus mencatat juga ya, Betul, perjalanannya apapun dia hamil yang harus terjadi. iya 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 Mhm, iya iya iya, betul. gitu. Oke, nah sekarang kalau yang terlambat jalan nih Dok, Hah, banyak juga kan anak terlambat jalan, mhm. terus kenapa suka jalan jinjit di awal? Gitu tuh Dok, itu juga pertanyaan saya pribadi jujur, Iya, kenapa ya anak-anak suka jalan jinjit di awal? Apa emang fasenya seperti itu, normalkah, wajarkah gitu? normal, wajar Wajar wajar, ya? masih normal, wajar, karena dia mencari, mana yang lebih nyaman Oke, buat dia. Karena oh kan gitu ya? itu butuh koneksi otak tadi, Iya, butuh koordinasi, oke. keseimbangan, jadi fungsinya udah sangat-sangat kompleks untuk seorang anak pada akhirnya bisa jalan nih. Sejalan ya. Nah, Kadang kan takut kebiasaan gitu kan orang tua kan, "Aduh mhm. jangan jinjit," gitu kan. Cuman emang beberapa anak fasenya kayak jinjit dulu gitu kalau Betul, diinget-inget. jinjit dulu. Kadang juga ada yang, beberapa mamis yang khawatir, "Kok Iya jalannya kayaknya kakinya begini ya?" Maksudnya iya, kayak oh ngelengkung gitu, ya? iya Oh ya, bener bener. Padahal iya. nggak apa-apa gitu Padahal ya, ya pada akhirnya nanti dia akan akan lurus lagi. akan akan lurus. Kan Mak bisa juga, apa sih, ada kadang kan anak pakai popok ya, iya, pakai popok kadang nggak penuh itu balance juga gitu ya, itu juga ditambah, pengaruh itu ya. pengaruh juga sebenarnya dia kakinya bukan O, gitu. Oke. Kalau maksimal Dok usia berapa harus udah bisa jalan tuh usia berapa tuh Dok maksimal? 18 tuh udah harus Udah banget, harus bisa udah ya, harus bisa 18 jalan, bulan tuh heeh. mami sih harus bisa jalan Di berarti kalau di 15 bulan itu mhm, sekitar, saya agak lupa dari range-nya kalau nggak salah sih sekitar 75% sampai 90% anak di usia 15 bulan itu sudah bisa jalan 15 pada bulan umumnya, ya berarti 15 harus sudah bulan bisa udah bisa jalan. jalan. Jadi Oke, setelah 15 bulan tuh masih ada kelompok minoritas sedikit, setahun setengah lah ya heeh berarti ya? heeh, jadi itu harus Oke, bisa jalan, tapi ya nggak cuman iya. jalan, kita balik lagi ke perkembangan, semua aspek perkembangan itu soalnya penting. Jadi Iya iya iya. termasuk yang kadang agak sulit tuh sosialisasi ya, di Mhm, era-era apa, gadget, digital, iya. apalagi kemarin sempat ada pandemi. Nah, Betul betul. Dampaknya lumayan ya itu Dok ya? lumayan tuh. Nah Dok sebetulnya Dok, golden age anak itu usia berapa? Dan asupan apa aja sih Dok yang dibutuhin anak saat mereka golden age gitu? Nah, usia di golden age itu, kita kenalnya sebenarnya yang 1000 hari pertama kelahiran lagi, salah kan aku, 1000 hari pertama kehidupan. Oke, Itu udah mulai dari ibunya hamil sih. Jadi tetap sampai dari dengan ibu 2 hamil tahun. ya? Betul, Bukan anak lahir? tak, tidak. Jadi Tuh, dari dari ibu mamis hamil hamil, oke. sampai si anak usia 2 tahun. Iya 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 Sampai di iya 2 iya. tahun, anak itu Mhm, sudah mencapai perkembangan otak 80% dari otak dewasa. 80%. Oke, Nah, jadi berarti begitu nol sampai pesatnya 2 kan tahun, di iya situ. iya iya iya. Benar.
Oke, berarti bukan 5 tahun ya? Kita kan suka tahunnya Heeh. kayaknya golden age itu 5 tahun gitu. Jadi kalau untuk 5 tahun tuh sisanya. Sisanya? Oke, Sisanya. sisa doang. Sisanya. Jadi kalau Oke, yang paling pesat itu di heeh. 1000 hari pertama Asupan itu. pun berarti yang paling maksimal di 2 tahun Betul, pertama itu? betul. Jadi Betul. diusahakan ketika ada masalah di range usia sebelum 2 tahun Mhm. itu kalau bisa harus dibenerin deh, harus bener-bener Asupannya paling heeh, enggak bagus gitu ya, harus Dok? heeh, harus Harus baik karena dimaksimalin. nutrisi kan salah satu part penting ya untuk, Mhm. Tumbuh kembang faktor anak. perkembangan. Iya Ya iya iya. selain dari stimulasi lingkungan dan lain sebagainya, Oke. begitu. Nah tadi Dok yang masalah speech delay, Mhm, ada satu yang belum kejawab nih Dok, heeh, sebenarnya kenapa kalau kadang-kadang yang heeh. emang speech delay padahal nggak gadget gitu loh, nggak screen time, itu terkadang kenapa Dok itu masalahnya anak? Apakah selalu dari orang tua yang nggak komunikatif nggak sih Dok, yang speech delay tadi itu? Bisa, salah satu faktor, tapi Heeh. nggak 100% dari situ ya, Oh nggak 100% tidak ya? Memang 100% ada dari yang situ. bawaan anaknya telat itu bisa? Ada, jadi ya, balik lagi ke faktor, intrinsik, ekstrinsik tadi, kalau Mhm. apakah memang dia ternyata ada gangguan pendengaran atau enggak, Oke apakah dia terkait dengan spektrum autism atau tidak, oke ada masalah seperti, cerebral palsy atau tidak, atau oke. ternyata faktor ekstrinsik, jadi seperti stimulasi dari Iya, lingkungannya, mhm. stimulasinya gimana, apakah, anak ini diajak komunikasi atau Tidak, tidak. iya. Ya, atau misalkan si anak dibiarkan, main gadget, kan ada yang main gadget, ada yang tidak. Mhm. Nah, kalau ini ada yang biasa, ya udah deh biar anaknya diam dikasih gadget tapi tidak didampingi, Nah itu ya, begitu. itu Itu salah yang ya Dok ya, sebetulnya sangat-sangat tidak direkomendasikan terutama di bawah harus 18 dihindarin tuh bulan. Mamis, 18 bulan Heeh, berarti usia, 1,5 satu tahun, setengah heeh. Tapi kalau tahun. video call boleh, jadi yang boleh Oh, hanya video video call. interaktif. Oh 2 Jadi arah 2 arah, ya, betul, komunikatif, ya komunikasi ya ya 2 arah, ya ya. betul. Oke, tapi memang mostly Dok, pasien dokter sendiri, speech delay itu rata-rata screen time kah karena itu? Sebagian Ada besar yang nggak? heeh, sebagian besar ada yang screen time, ada, sebagian juga yang, memang rata-rata mohon maaf Mhm. orang tua bekerja ya, Oke. bisa. Tapi bukan berarti ini men-judge orang tua Bekerja, bekerja, iya karena, iya iya. biasanya orang tua bekerja, orang tua nggak mungkin anaknya ditinggal sendiri. Sendiri, iya Nah, pasti ada yang peran pengasuhnya peran di sini pengasuhnya juga mungkin juga penting. nggak Jadi komunikatif ya. tidak hanya orang tua saja, tapi Jadi memang pengasuhnya baiknya para juga. mamis tuh, interview dulu ya, Betul, langsung betul. sebelum menerima, suster mungkin ya yang jaga anak biar Betul, tahu sifatnya mhm, seperti apa, karakternya gitu ya. Karena karakternya. penting ya Dok, di Penting usia apalagi sekali, usia golden age tadi itu ya. heeh, iya kan golden age dia ketika semakin banyak kita berikan input selama dia tidak berlebihan ya, Mhm. semakin, sering kita berikan input, dia akan semakin mudah belajar anak Iya itu. iya iya iya. Apalagi anak itu adalah, eee, pengimitasi orang orang lain, orang tua deh. Peniru yang ulung Peniru gitu, ulung, gitu. betul. Jadi orang tuanya ternyata di rumah, main gadget contoh ya Iya, misalkan, anaknya juga. anaknya juga pasti Iya, betul. ngikutin gitu. Orang tuanya tanpa gadget, orang tuanya ngajak komunikasi, Anaknya juga. anaknya juga akan lebih Iya. mungkin, lebih, cepet untuk bicaranya ya, Iya iya. seperti Dan emang itu. rata-rata anak pertama ya, Dok, ya? Rata-rata, karena belum ada kakaknya, itu betul? Yang speech Kalau delay. Bener gak sih, Dok? sebenarnya bisa terjadi di anak keberapa aja, Oh, iya cuman ya? heeh, cuman, anak pertama, kadang yang pertama orang tua masih belajar ya, Iya, orang betul. tua masih belajar, Learning by doing, learning trial by doing error-nya masih betul, banyak gitu kan. heeh, terus kadang, kita lihat juga lingkungannya dia punya tetangga nggak yang Iya, seumuran, atau ternyata gap-nya terlalu jauh kan itu mhm, juga, kadang terganggu ya untuk pemahamannya si anak untuk berkomunikasinya nggak sesuai dengan kelompok usianya gitu. Cuman mhm. ini tidak hanya terjadi di anak pertama aja, tetap anak kedua, ketiga juga bisa. Bisa ya, Mhm, oke Dok. Nah boleh tahu nggak sih Dok kalau di era sekarang nih, mhm, pasien dokter Febiona sendiri mhm, sebagai dokter anak ya, mhm. yang paling banyak case ditemuin sama dokter tuh apa sih gitu? Problemnya apa sih gitu? Kalau case saat Mhm, ini, masih, yang berhubungan kalau dengan lingkungan ya, iya. ISPA ya.
Oh, ISPA. Oh, itu paling banyak, Dok, sekarang? Itu masih top, Oh. top 1 lah malahan ya. Pneumonia gitu, apa campur? Macam-macam Eee, bentuknya? kalau, yang berkembang menjadi, pneumonia kan, mungkin awalnya dari ISPA dulu ya. Oke. Cuman masuk ke ternyata tidak tertangani Iya. dengan baik Mhm. karena misalkan sistem imunnya si anak emang kurang untuk Oke. fighting, karena Mhm. kan pada dasarnya sebagian besar ISPA itu kan penyebabnya adalah virus, di mana dia harus, sembuh Iya. dari berdasarkan kekuatan dari daya tahan tubuhnya masing-masing Iya anak. iya iya. Ketika daya tahan tubuhnya tidak mampu untuk Mhm. melawan si virus penyebab ISPA itu, dia bisa nih makin turun kondisinya, infeksinya Mmm. semakin berat. Ketumpangan ada yang lain, tambahin bakteri masuk. Nah, itu ya. Nah, itu yang biasanya kondisi-kondisi yang, berkembang menjadi, pneumonia contoh seperti itu, Mhm. terutama pada anak-anak yang memang imunnya kan belum Belum matur ya. kebentuk ya, Heeh, iya. pada anak-anak yang lebih muda mungkin dia ketularan kakaknya yang lebih besar atau orang Mhm dewasa di rumah mhm. yang, sedang sakit, tapi diresponnya kalau terutama ya di bawah setahun apalagi di bawah 1 bulan itu akan berbeda, nggak Iya. batuk pilek biasa, kadang, "Enggak kok kakaknya batuk pileknya biasa kok, nih adiknya Adiknya berat." lebih berat, Nah iya. gitu. Iya 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 Itu iya. kalau untuk infeksi. Kalau misalkan untuk yang, eee, non infeksi sih lebih ke rata-rata berat badan ya. Oh, iya? Oh, berat badan kurang, Dok? Iya, Oh, lebih bukan berat badan kurang, berat badan susah naik. Kalau susah sampai naik, kurang iya iya, sih bener. nggak sampai nggak Nggak sampai sampai kurang kurang, sebetulnya ya? nggak banyak yang sampai kurang kalau di Heeh, tempat saya kebetulan. Kalau iya. dulu ya banyak yang kurang. Oke. Heeh, kalau yang, Cuman saat memang ini sih orang tua stres banget kayaknya, Dok, ya, kalau anaknya nggak naik-naik timbangannya ya? oh iya Maksudnya ngerasanya tuh kayak, "Kan kemana nih makanan?" Gitu kan, dikasih makanan iya, "Kok nggak ini, nggak naik?" Terus kan iya, khawatir kalau jadi gizi buruk takutnya mhm, kan, iya. khawatirnya. Bukan cuman itu, stigma orang Iya sih, stigma betul orang, banget. "Ini anak nggak diurus Ini nih, nggak nggak dikasih diurus, makan sama bener. orang tuanya." Padahal tiap anak beda-beda ya, Dok. Betul, tiap anak, beda-beda, terus apa ya, kondisi anak juga semakin dia sering sakit, ya Mhm, wajar kalau berat badannya itu susah susah naiknya. naik, Ya betul. karena apapun yang dia makan, apapun yang masuk ke badannya dia, itu tidak sepenuhnya untuk, badannya dia, Badan dia sama kayak sendiri. ketika dia Iya sehat. iya iya iya. Karena jadi terbagi nih di sini porsinya, sama Iya untuk iya buat iya. nyembuhin penyakit. Bahkan kadang, Dok, saya sendiri kan anak nggak satu nih, Dok. Mhm, Anak saya itu nggak semuanya bisa gemuk gitu ibaratnya ya, maksudnya makannya sama gitu ya, mhm. kayaknya asupannya sama. Cuman memang anak saya ada yang satu susah gemuk nih gitu. Tapi tapi kan jadi kayak kadang suka ngerasa bersalah gitu loh. Mmm, Kenapa ya yang ini anak satu nggak gemuk-gemuk gitu, padahal yang kakak apalagi minimal kalau bayi itu pernah melalui fase gembul gitu iya ya, betul seger gitu pasti kan. pasti Nah, pasti di rasanya kok awal-awal. kayak yang ini kayak ya nggak pernah gemuk banget, kayak ya udah normal-normal aja gitu. Mmm, Padahal ibaratnya ya mungkin genetiknya sama gitu kan, asupannya asupannya sama, sama, iya. oke. Terus juga ya mungkin cenderung lebih mudah sakit juga sih gitu. Nah, itu biasanya agak-agak Ngaruh ya? heeh, berpengaruh. Jadi, sebetulnya untuk target mungkin jangan jangan sampai gemuk lah ya. Iya sebetulnya, tapi emang tadi stigma sih, Dok, Eh, bener, Dok. memang Kenapa ya kita happy ya lebih kalau happy anak-anak ya, gemuk? lebih lucu ngelihatnya, Padahal heeh. belum tentu sehat ya, Betul. harusnya sehat ya, Dok? Betul, yang penting yang pertama sehat. Yang Sehat, kedua itu, memang tiap kelompok usia kenaikan berat badannya targetnya beda-beda. beda-beda, Contoh, mhm, anak usia 0 sampai 3 bulan itu mhm, target kenaikan berat badannya kurang lebih di 30 gram per hari. Berarti oke, 1 bulan kurang lebih 900 gram. nggak nyampe sekilo ya? Betul, nanti di usia 4 sampai 6 bulan beda lagi, Oke, 20, turun heeh, tuh, turun ya mulai, turun. Nah, nanti heeh, biasanya berasa tuh di situ. mhm, kok nggak Nah ini naiknya gitu? heeh, padahal itu masih normal. Jadi selama itu ternyata kita kembalikan ke apa, apakah kenaikan berat badannya ini sesuai dengan Mhm, targetnya, oke, kalau ketika dia masih aman, masih sesuai berarti nggak nggak masalah. masalah, Nah, iya, tapi ketika berat badannya naik tapi, oh naiknya sedikit, mhm mhm ternyata, mhm, oh nggak mencapai nih dengan dengan targetnya, targetnya, kita harus cari
selama idealnya kan kita, jangan sampai lama ya, kayak misalkan, oh ternyata baru terakhir nimbang udah, 6 bulan yang lalu, udah berapa, Ah, itu kan udah udah terlalu telat lama. ya. Kita mundurnya ke jauh. Memang harus aktif ya, Ibu ya, Benar, para mami betul. semua emang harus aktif banget sama tumbuh kembang anak Betul ya. betul betul. Oke, Jadi sesimpel timbang berat timbang badan berat badan pun. itu matters ya. Iya. Jadi misalkan kayak, mungkin kalau tiap hari ibunya stres nanti. Jangan tiap hari, tidak Ibunya disarankan aja yang tiap hari nimbang. Anaknya nggak usah. At least, Oke. mungkin, 1 bulan lah, atau kalau misalkan agak Iya, idealnya parno tiap nih, bulan sih. ya Ya, seminggu 2 minggu tuh masih oke, tapi nggak usah tiap hari. oke. Heeh, itu nanti, misalkan 1 bulan kita bisa lihat, 1 bulan kok kenaikannya tidak mencapai target, apa yang terjadi di 1 bulan terakhir ini? Mhm. Apakah kejadiannya baru di bulan ini, Mhm. atau ternyata dari bulan sebelumnya juga sudah bermasalah? Mhm. Itu harus kita cari, mulai dari asupan makannya, kita tanya, makannya kebiasaannya bagaimana? Apakah mengikuti feeding rules atau tidak? Porsi makannya bagaimana? Iya, Komposisi gimana? mana? Iya iya iya. Anaknya sempat sakit atau tidak? Mhm. Itu sangat penting. Oke. Tuh. Nah, Dok, ada nggak dari kasus dokter maksudnya, Mhm. yang banyak ibu kurang aware padahal ini di proses tumbuh kembang anak tuh penting gitu maksudnya. Jadi kayak ketika periksa udah telat kayak tadi dokter ngomong tuh. Heeh. Itu, mostly di case apa, Dok, maksudnya? Kayak kalau bisa dokter pengen nasehatin harusnya nih para mamis nih, lebih kayak apa ya, lebih cepat sadar atau tanggap gitu ketika part apa gitu supaya pas periksa tuh udah nggak telat gitu, Dok. Part anak bolak-balik sakit. Gitu? Betul. Oh iya, Dok? Betul, karena ketika, sebenarnya dia datang dengan keluhan, Sudah berat badannya nggak naik-naik, atau oke naiknya dikit atau malah turun. oke. Kita lihat tarik ke belakang, lah anaknya sebulan sekali sakit. Ah, Sakitnya bisa sampai 2 minggu, seminggu, 2 minggu, itu baru sembuh sakit gimana dong lagi, terus tuh harusnya baru gimana, Dok? sembuh Dokter sakit lagi. kepengennya harusnya gimana? Harusnya, Heeh. ini gimana caranya Kan nih kita anak juga nggak panik sakit? nih, Dok, gitu kan. Kita kan nggak kepengen anak sakit dong gitu kan. Apa yang bisa Betul kita apa ya, ini dulu inisiasi dulu gitu kali ya? betul. Heeh, Jadi yang penting nomor 1 jelas imunisasinya dulu. imunisasi Mhm, dulu wajib ya. Imunisasi imunisasinya yang dulu. wajib dulu. Sampai umur berapa sih, Dok? Sebetulnya Yang wajibnya tuh 9 bulan kalau atau setahun wajib, gitu ya? nah ini kan, takutnya salah kaprah nih. Oke oke oke. Jadi ada imunisasi yang, di-cover pemerintah sama yang Oke, tidak. heeh. Kebetulan punten pemerintah belum sanggup Meng-cover, untuk meng-cover heeh. semua-muanya. Iya, Tapi kalau dari dokter anak, dari IDAI kami punya tabel jadwal imunisasi itu imunisasi, ya, sampai mhm, dengan, kalau kita kan anak namanya anak sampai 18 bulan ya. mhm. Kita di situ ada timeline-nya. Jadi termasuk, booster-boosternya. Buat apa Oke. sih? Jadi agar perlindungannya itu lebih, efektif. Sampai usia berapa tuh berarti, Dok? Berarti sampai 2 tahun lebih? oh lebih Oh lebih? lebih lebih Oh sampai 18 bulan, 18 bulan, 18 tahun, seterusnya. oh Jadi ada seperti contoh ada imunisasi influenza yang diulang setiap tahun. oh gitu, itu harus, Dok, sebetulnya? Sebaiknya iya, Sebaiknya ya? dianjurkan iya, Oke. gitu. Karena kalau misalkan, pemerintah saat ini belum meng-cover influenza, yang Mhm. baru terakhir di-cover itu, rotavirus ya, sama Iya iya. PCV itu terakhir yang tambahan yang di-cover pemerintah. Waktu saya, apa ya, awal dulu mah belum belum masuk itu. Mungkin waktu Mhm. anak saya lahir tuh itu belum Belum ada termasuk itu, ya? PCV sama rotavirus belum belum masuk Oke program gitu. Cuman oke. harapannya, Bisa segera makin lebih banyak yang bisa di-cover, dicakup oleh pemerintah, pemerintah. masyarakat mungkin akan lebih lebih happy nih kalau, "Oh iya nih," kalau sebelumnya keberatan karena kan Mhm. iya, nggak tutup mata saya, ini mahal memang ya, Iya, imunisasi itu itu sih, mahal. Dok, betul. Betul, Karena itu kadang juga, kendalanya kadang itu. udah yang wajib aja deh gitu kan. Makanya gini deh, Dok, minimal banget sampai usia berapa? Kalau dokter minimal misalkan orang tuanya bener-bener minimal deh misalkan. Minimal ikutlah yang dari pemerintah Berapa berarti diwajibin tuh? itu 2 tahun sampai ya? 2 2 tahun. tahun itu minimal banget ya. Heeh, minimal banget. Oke, balik lagi tadi. Berarti Heeh, pertama imunisasinya dulu imunisasinya dulu kita dicek. kuatin ya. Oke, Kita tarik, terus ternyata imunisasinya, nggak lengkap, sering sering banyak telat, bolongnya. bolong, atau jadinya belum ngejar karena anaknya bolak-balik sakit.
Oh, iya ya, kan sakit nggak boleh diimunisasi. Betul. Akan Seringnya lebih karena itu, Dok, awalnya? pertama itu. Oke. Yang kedua, faktor lingkungan. Apa Mhm. coba? Ada yang merokok. Nah, itu sih yang sulit, sangat disayangkan gitu ya. Itu sulit sulit Tapi sulit, memang heeh. masih sulit ya di Masih sini ya, sulit masih sulit. sulit Terus terang saya sekali. pernah berdebat dengan orang Oh tua ya, anak masalah rokok. masalah rokok, Betul karena si bapaknya perokok gitu? betul, kebetulan bapak ibu. Oh, bapak ibu. Waduh, Kebetulan saya pernah ada pengalaman dia sih, anaknya ISPA berarti, Dok, ya? anaknya ISPA, gitu. Jadi, bolak-balik ISPA-nya nih, Aduh, kasihan banget tuh. ya, Heeh, jadi dan korban dong. betul, dan, untuk rokok ini kan kadang ada, agak biasanya perokok ini banyak ngelesnya nih. Betul. Jadi, "Oh enggak kok, udah nggak di rumah," Iya. yang pertama. Tapi dia sampai rumah ngapain nih? Dia langsung megang anaknya. Iya, nggak ganti baju lah ya, minimal gitu Minimal nggak sih, Dok? mandi, Oh, malah mandi, mandi ya, Dok? Bukan keramas, ganti ganti baju baju. aja nggak Enggak, boleh? mandi, Oke, mandi, tuh mamis ya, mandi mandi, kalau yang memang bapaknya perokok, berarti mandi. harus mandi kalau sampai Itu pun rumah. tetap masih ada resiko partikel-partikel yang nempel. Bahkan Tapi berarti ganti itu nggak cukup. Aku pikir selama ini tuh ganti baju loh, Dok, kayak ganti baju tuh nggak cukup ya, Dok? nah, karena Berarti ya? partikelnya itu nempel di permukaan nih, kayak di misalkan Bapak duduk Iya, di iya, iya, kursi itu iya. tuh bisa berhari-hari, berbulan-bulan. Mmm. Baju nggak boleh tuh namanya habis keluar dari, ngerokok gantung di Iya, kamar. udah langsung Wah, cuci aja ya. mandi tuh cuci, Mandi, mandinya mandi iya. keramas, bukan mandi mandi Oke, badan doang, mandi nggak. besar banget. Heeh. Ya kalau Gitu. nggak mau repot ya emang jangan rokok ya. Cuma Itu udah kan yang paling paling terbaik ya. Heeh. terbaik. Akhirnya gimana pasien dokter yang orang tuanya perokok itu? Ya sudah, itu dia sudah paham dengan resikonya, karena ada yang, enggak kok, bukan karena rokoknya, biasanya perokok ini memang tidak mau disalahkan ya, Mhm. mem-blaming yang lain, anaknya makan es krim, ternyata ditanya ke pengasuhnya, enggak, anaknya nggak makan es Oke. krim. Itu. Waduh. Jadi selain, lingkungan, selain rokok, kita terutama, orang-orang yang tinggal di area polusi, contoh kayak di Jakarta, Iya. area dekat pabrik, Iya, ya. limbahnya gitu ya. Polusinya, oke, Mhm. bapaknya nggak ngerokok, nggak ada yang ngerokok nih. Oke, Tapi ada misalkan, ternyata sering bakar-bakar sampah lingkungannya, tetangga. iya. Itu juga bisa Itu juga pengaruh. ya. Mhm. Betul, jadi kayak, ternyata faktornya banyak. Selain itu juga ternyata, ketularan. Oke. Ketularan dari siapa? Dari pengasuhnya bisa, karena Anak kecil anak tuh yang paling itu cepat ketularan ya cepat. penyakit. Apalagi, anak-anak yang dititipkan Iya, iya, di iya. daycare. Oh iya ya, Tidak menyalahkan daycare-nya, betul. cuman lingkungannya memang beresiko karena kan dia Iya, dalam satu ruangan ada beberapa anak. iya betul. Ya sudah kalau anak yang sudah lebih besar mungkin sekolah ya, udah nggak di Iya, daycare lagi ya. masih Itu lebih balita-balita gitu ya, Dok? lebih gampang untuk ajak minimal pakai masker deh. Oke. Cuman kalau yang kecil-kecil kan kita nggak mungkin, bayi gitu kan nggak mungkin kita pasang masker Mhm. ya, Iya, nggak iya, mungkin. iya, Anak iya. di bawah 2 tahun nggak nyaman pakai masker. Oke, Kita pun yang dewasa pakai masker sebetulnya tidak nyaman. nggak nyaman, mhm. Tapi ya balik lagi, demi tidak menulari, terutama kalau ada anak-anak, ya kita Mhm. yang dewasa coba minimalisir kontak, minimalisir, apa ya, paparan atau Mhm. deket-deket sama si anak itu, gitu. Jadi kadang kan ada yang kakaknya, misalkan kakak sayang sama adiknya, cium-cium, tapi kakaknya lagi batuk pilek. Iya. Itu juga banyak kasusnya, Banyak juga ya, Dok? Sering ya? banyak. Jadi biasanya Kadang kakak kita dapat dari ibunya juga nggak sekolah. tega kan, Dok, mau ngelarangnya. Iya, Kadang kan salah betul. ya, tapi berarti ya, Heeh. nggak boleh ya. Jadi si kakak misalkan dapat dari sekolah, Sekolah. sekolah kan wajar ya, Iya. biasanya Anak satu sekolah kelas pun juga sakit gantian, Dok. gantian. Gantian banget bergilir kan? Nah, yang si kakak sekolah ini punya adik di Adik, iya, rumah, adiknya kasihan. adiknya masih bayi, adiknya
cium-cium lah, kontak Menular. apa, menular. Terus di bayi efeknya lebih dahsyat kan gitu, Dok, ya, belum ada imunnya. Biasanya seperti itu. Jadi emang harus tega-tegaan lah orang tua ya kalau punya Nah, bayi itu agak gitu ya. yang memang Sulit. strugglingnya menjadi Ibu. mamis. Iya, Betul. 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 Terus Betul, Dok, betul. paling sering sebenarnya bayi sakit itu kan panas ya, Dok. Iya. Dan itu yang paling bikin panik sih, Dok. Jadi takut kekejang gitu, Dok, ya. Mungkin aku pengen nanya juga nih, karena terus terang aku juga pernah mengalami setelah anak ketiga nih, Dok, justru baru tahu maksudnya oh bisa sampai kejang dan kayak ngerasanya kok aku nggak punya ilmu ya kalau anak kejang harus ngapain gitu. Jadi kayak sedih banget gitu, maksudnya anak ketiga ngerasanya kan harusnya aku udah tahu gitu. Mungkin ngerasa safe aja anak pertama kedua enggak, cuma kan setiap anak beda-beda balik lagi. Padahal kalau aku boleh bilang anak ketiga ini yang ASINya paling full ibaratnya 2 tahun. Cuman tetap nggak tahu tiba-tiba panas dan itu tiba-tiba naik, bener-bener tiba-tiba hitungan jam gitu loh, Dok. Terus tahu-tahu kejang dan itu panik. Aku sih nggak tahu ya, cuma ngelakuin yang dinaluri aja nih, Dok, langsung masukin tangan ke mulut lah ngeliat anak gertak gigi, cuman nggak tahu yang bener gimana. Boleh nggak sih dikasih tips dulu gitu? Mungkin kalau anak panas sampai kejang dan sebenarnya proses kejang itu mungkin nggak secepat itu panas naiknya. Nah, jadi kita untuk ke panasnya dulu. Untuk sampai dengan anak panas itu atau demam ya, itu karena apa nih? Iya. Paling banyak karena infeksi. Iya. Nomor 2 dehidrasi. Oke, dehidrasi itu bikin kurang kejang cairan ya. itu bikin panas dulu. Oh, panas dulu. Oke, panas. Iya. Panas. Jadi kita yang mana dulu nih? Iya, yang panas dulu deh. Bisa juga nih anak infeksi sariawan nggak mau minum, tambah nih berarti kan infeksi plus Iya. plus dehidrasi, jadi panasnya Panasnya makin tinggi. naik. Nah, kalau untuk kejangnya sendiri ini kan kita bedakan. Kejangnya ini apakah sesuatu proses otak atau di luar otak, atau di bukan masalah di otak ya maksudnya, bukan di otak. Jadi kita bedakan kalau misalkan kejang yang lebih ke arah karena demam, karena nggak tahan panas, itu kita namanya kejang demam. Oke. Ya, kejang demam sendiri nanti ada klasifikasi kita yang sederhana atau yang kompleks. Oke. Nah, tapi ada juga yang kedua, kejangnya demam juga nih. Tapi di sini kejangnya miliknya infeksi di intrakranial atau di kepala. Jadi meliputi otak, jaringan otaknya atau selaputnya. Itu karena apa, Dok? Infeksi. Betul. Kalau yang tadi pertama karena demamnya terlalu tinggi. Nah, demamnya terlalu tinggi, penyebabnya apapun itu penyebabnya, pokoknya ketika demam itu tinggi, gampangannya dia tidak tahan panas. Dia nggak tahan panas. Lebih ke nggak bisa kontrol diri nggak sih, Dok? Dia beda lagi. Beda sih ya. Oh, beda. Dia lebih ke nggak tahan panas. Cuman yang membedakan adalah setelah kejang. Anaknya sadar atau tidak sadar. Itu poin penting ya, Dok? Itu poin penting. Ketika kalau kejang demam, itu ya kalau misalkan demamnya turun, kejangnya berhenti, baik dengan obat ataupun tidak dengan obat, berhenti sendiri. Setelahnya anak sadar, aktivitas biasa lagi bisa. Iya, betul. Tapi kalau misalkan ada proses peradangan di otak karena infeksi, contoh meningitis, ensefalitis, itu setelah kejang anaknya tidak sadar penuh. Gitu. Bisa juga kalau misalkan anak kejang demam biasa nih, kita kasih obat pemutus kejang. Memang ada efek samping mengantuk, cuman setelahnya anak itu bangun ketika efek obatnya sudah selesai. Betul. Dan ketika anak itu tidak demam tinggi, udah itu selesai. Iya. Tapi sebenarnya ketika kejangnya, Dok, apa pertolongan yang harus utama? Iya, sebagai ibu tuh ada yang bener dimiringin dulu lah. Ini dulu apa sih langkah pertama nih? Langkah pertama, ibu jangan panik.
Nggak Tapi mungkin. Itu nggak mungkin sih, Dok. itu untuk tetap Kayaknya anjurannya. setenang-tenangnya ibu ya, sesabar-sabarnya ibu. Cuma kejang tuh kayak seolah-olah ya, kita kayak sedang balapan sama waktu gitu loh. Betul, Takut betul. banget kan gitu, Tapi itu Dok. betul, tapi itu Panik. betul, betul. Iya kan? Untuk statement balapan dengan waktu itu Iya, betul. iya dong. Gimana kita Betul. nggak mau panik? Jadi yang pertama amankan dulu jalan napasnya. Ketika Oke. kejang itu Heeh. kan pasti ada gangguan oksigenasi ke otaknya juga. Mm-mm. Jadi jangan sampai jalan napasnya Makin juga sulit. iya. Jadi kayak misalkan anak itu kejang, kalau boleh mama posisikan miring. Berarti betul ya, Jadi biar dimiringin ya. lidahnya tidak Oke. jatuh ke belakang. Oke, jadi Gitu. jalan napasnya ya. Begitu Mm-mm. pertama, Ah, miringin dulu bener ya. boleh dimiringin. Terus yang masukin tangan tuh bener nggak, Dok? Itu Ah, aku tuh nggak pernah tahu ilmunya, Mm-mm. jujur Dok ya. Mm. Naluri aja, maksudnya aku tuh ngeliat anak yang ngeretakin gigi gitu, mm. aduh takut berdarah kan, takut kok Takut sampai lidahnya sedahsyat kegigit. itu, iya. Iya, Jadi ya udah betul, refleks betul, aja. betul, Terus betul. setelah itu aku baca-baca, kok ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh, ada harusnya pakai sendok lah atau pakai anduk gitu. Ha-ha, Sebetulnya yang betul apa, sebetulnya Dok? nggak perlu ya untuk Nggak perlu masukin ya. tangan. Ha-ha. Cuman biar nggak Malah, kegigit aja, misalkan dia mm-mm. ngegigit lidahnya gitu. Mm-mm. Cuman ya posisikan, sebenarnya diposisikan miring, Mm-mm. miring, dipastikan lidahnya Nggak nggak kegigit, ngegigit, itu udah udah cukup. cukup. Oh, oke. Udah cukup. Ya, ya, ya. Ya. Terus sebisa mungkin itu didokumentasikan sebenarnya. Ini yang Oh repot ya. iya, oh iya Betul. dong. Itu Tapi nggak apa-apa buat tips juga. Siapa tahu di rumah kan It- nggak sendiri para mamis gitu kan. itu penting. Ada. Itu Oh penting iya dong. karena yang repot adalah ketika habis itu kan bawa nih. Iya, iya, ya. Ntar sampai Dibawa sana ke udah nggak kejang. Sampai sana udah nggak kejang, kita bingung. Itu Iya. menilai itu beneran kejang atau enggak Iya, aku anaknya. gitu, Dok. Sampai rumah sakit dokter kayak ini nggak kejang kali, cuman kayak apa sih, Menggigil. menggigil. Enggak Nah. dong, saya lihat sendiri anak saya kejang gitu. Betul. Jadi itu yang sebenarnya cukup penting, cuman namanya orang panik kadang udah nggak sempet nggak cari keburu, handphone atau iya. apa. Cuma nggak apa-apa, ini kan buat tips ya, tipsnya- Mami. Siapa tahu di rumah tipsnya- ada orang lain juga Ha-ha. bisa nyuruh buat dokumentasiin gitu Sebaiknya, ya. Kalau ada anak kejang. Di dokumentasi Oke. seenggaknya ada lah cuplikan videonya Pas tampak dia gemetaran seluruh gitu tubuh. ya. Iya, 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 iya. Ya, jadi di Oke. situ juga sebenarnya bisa karena gini, nanti tata laksananya akan beda. Ketika Ah, kita juga menentukan ini tipe kejangnya yang apa, Iya. itu sebetulnya itu barang berharga, Bu. Iya ya. Heeh, itu barang berharga banget, bukti berharga banget. Tuh Mamis, bukti Dokumentasi berharga itu. banget tuh. Bukan- Iya, iya, iya. Bukan oh mamahnya nih malah sibuk-sibuk ngerekam gitu, nggak, udah biarin aja, terserah orang mau ngomong Iya, apa. yang penting kita ngejalaninnya. Itu Kita yang itu sebagai dokter anak bisa dokter menilai IGD, ya. justru kalau ada rekaman itu kita sangat-sangat berterima kasih sama Mamis. Gitu ya. Tuh Betul. Mamis tuh. Buat yang di rumahnya nggak sendiri itu kan bisa banget ya minta Betul. bantuan siapapun buat videoin. Betul. Terus ke Oke. depannya kalau bisa apalagi udah punya pengalaman seperti itu, saran saya sih punya Iya. obatnya ya yang Itu ya, dimasukkan Stesolid lewat ya? dubur. Betul. Ya, Apa sih namanya? itu merek isinya diazepam. Iya, diazepam, Ha-ha. betul. Iya, saya Nanti juga bisa- disarankan itu untuk stok gitu. Betul, stok di Taruh di kulkas rumah. ya, betul nggak, Dok? Betul, nanti Betul di ya? situ ada petunjuk penyimpanannya. Iya, Terus untuk kalau misalkan demam tinggi, kayak demamnya itu pertolongan pertama ya, Dok. bisa, Begitu anak kejang. misalkan kejang lagi Ha-ha. langsung dikasih itu ya. bisa. Cuman setelah kasih itu Ke rumah bawa sakit. ke rumah tetap. sakit. Iya, iya, gitu. iya. Karena saya juga pernah nemu, udah anaknya udah kejangnya berhenti, Nggak Ya dibawa udah, ke rumah nggak dibawa sakit. ke rumah sakit. Itu salah ternyata. ternyata udah ketemu saya itu, enggak dok, ini ternyata udah kejang yang kesekian kali. Hah? Gitu. Aduh, sekali aja kita udah. Ternyata episode kesekian. Tapi emang susah ya jadi mamis. Terlalu tenang nggak boleh, terlalu panik juga nggak nggak boleh gitu Iya. ya. Caranya Karena- harus belajar Betul. terus. Karena kalau misalkan maminya stres, apalagi stres di depan anak, Iya. anaknya itu ikut stres. Betul. Anaknya itu ikut semakin apa ya? Coba diperhatiin deh ketika mamis ini pada stres, Iya sih dok. anaknya tuh makin ada aja. Iya bener sih dok. Cuman gini, kalau kita terlalu tenang, kadang-kadang kita nggak siap Abai. juga kalau ada sesuatu Betul. dar gitu kitanya Betul. jadi stres terakhir kan Betul. gitu. Yang penting kalau bisa sih nggak di depan anaknya ya.
Iya ya, itu penting ya. Iya, Oke. heeh heeh. Oke, Dok. Nah, sekarang stunting nih, Dok. Mhm. Stunting nih apa sih, Dok, Oh sebetulnya? iya, lagi rame ya Lagi rame stunting, banget masih nih rame ya, bukan lagi stunting. rame, masih rame. Jadi kalau stunting itu kan, gampangannya dia pendek. Oke. Pendek Sebetulnya ya, pendek karena malnutrisi kronik atau kekurangan gizi nutrisi yang buruk ya. kronis. Jadi Iya. begini, ketika anak itu kekurangan nutrisi jangka pendek, Mhm. yang kelihatan adalah berat badannya dulu yang nggak naik-naik. Oke. Tapi ketika sampai tinggi badannya atau panjang badannya sudah ikut terdampak, Mhm. tandanya kekurangan nutrisinya tuh bukan baru sebulan 2 bulan, udah Oh, lama, itu udah tahun mungkin proses. ya Ya hitungannya. mungkin udah lebih 3 bulan, 6 bulan. Iya, setengah tahun gitu ya, Nah, Dok. itu Iya, biasanya baru, kok panjang badannya nggak nambah, nggak ternyata nambah. dilihat kenaikan, paling gampang lihat KMS-nya di buku pink itu, Mhm. oh iya pantesan grafiknya landai, misalkan begitu, atau beratnya Mmm, turun turun. Iya kecenderungan, iya iya iya. gitu. Sebenarnya untuk stunting itu beda ya, kita bedakan sama perawakan pendek, karena memang Mhm. ada perawakan pendek yang sifatnya memang dipengaruhi penyakit lain, contohnya penyakit-penyakit, kekurangan hormon. Oke Nah, itu bisa oke. pendek, tapi dia tidak stunting, beda. Beda ya, Dok? Jadi tata laksananya pasti beda. Kalau stunting itu, lebih ke Berarti itu nutrisi. heeh, full karena asupan, Dok? Full karena Oh, kurang karena asupan asupan. ya? Asupan, kenapa bisa kurang asupan? Jadi bukan pure karena kurang asupan, tapi bolak-balik sakit yang itu juga Mmm. bisa. Karena kan ketika bolak-balik sakit, anak sakit deh, makan Iya, kan susah. susah betul betul. Iya, berat GTM, badan habis ini kita bahas nih GTM, ah, Dok. berat badannya nggak naik. Iya, Ya udah, lama-lama kok anaknya bolak-balik sering sakit, bukan berat badannya aja yang terdampak. Ada akhirnya panjang badannya atau tinggi badannya juga ikut kena. Dok, tapi Dok, kalau buat anak yang sering sakit ya, Mhm, ada nggak sih maksudnya, biar nggak sakit-sakitan terus gitu maksudnya, kadang kan memang ada, bukan yang orang tuanya tidak mengupayakan ya, Dok. heeh, betul Maksudnya mungkin betul. udah dikasih tahu sama dokter gitu, dia udah berupaya dari asupannya lain-lain, tapi memang kadang mungkin perawakannya si anaknya tuh memang mungkin imunnya rendah sekali gitu ya, atau gimana tuh gimana sih, Dok, yang harus dilakukan tuh apa? Nah, kalau misalkan, justru nggak boleh imunnya rendah sekali, itu ada sakitnya lagi tuh. Oh, Jadi ada, memang, kondisi bukan imun rendah karena memang masih bayi ya, atau oke. memang karena, masih ya masih balita gitu, Mhm mhm. nggak, tapi memang, sel-sel imunnya tuh rendah banget 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 banget, Oh sehingga gitu. dia lebih sangat rentan Iya, rentan. menjadi penyakit-penyakit yang berat dan berulang. Iya, Nah, itu atau juga tips deh bisa. buat orang tua yang punya anak rentan sakit gitu loh, Dok, sebenarnya apa yang harus dilakukan gitu? Yang pertama, jangan ragu-ragu untuk konsultasi, periksakan. Kalau Oke. perlu punya, kan biasanya ada buku, ada yang, buku berobat, kadang ada yang buku berobatnya tertib, ada yang kadang Enggak, nggak dibawa, kadang iya, kemana, betul. kadang kadang hilang gitu. Kalau Iya, bisa dijadiin satu aja, oh gitu, satu jadi harus dokumen. rapih ya untuk Heeh, dokumennya si jadi anak itu untuk ini, dokumentasi. untuk periksa ke dokternya. Betul, jadi Oke. kemanapun dia, misalkan dia hari ini, bulan lalu ke dokter siapa, Mhm, bulan depan misalkan dia ternyata keluar kota atau pindah ke dokter mana, ada. seenggaknya dokter Jadi tujuan yang baru dia oke, bisa melihat record-nya bagaimana. Nah nggak jadi boleh males ya buat, benar, harus apa, kalau bisa buat dokumentasiin anak record harus ini. rapi, termasuk catatan Iya. imunisasi itu harus terdokumentasi dengan Jujur baik. memang masih banyak orang tua yang males ya, Dok. Karena, ada juga yang ya pindahan lah atau Iya apa gitu. iya iya iya. Atau bukunya kemana, ganti tas. Nah, Betul. mamis ganti tas biasanya. Nah, itu yang perlu apa Mmm, namanya, diperhatikan, ada nggak faktor-faktor, lain nih, misalkan di luar lingkungan, misalkan iya lingkungannya iya sudah iya. sudah 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 iya maksud aku gitu tadi, dijaga. udah dijaga gitu, Heeh. ternyata masih gitu, terus gimana itu, Dok? Nah, kita lihat lagi, ada apa di anaknya. Ternyata misalkan, oh, ya anaknya alergi. Ketahuan terakhir tuh sering ya, Dok, alergi? Bisa alergi, cuman kita, Oke. udah bisa membuat peringatan dari awal ya Mhm, sama, aman. ibunya ketika kita pasti tanya,
bapak ibunya ada riwayat alergi nggak? Iya, Asma, iya, rinitis, iya, iya. alergi dalam bentuk makanan, obat, apapun itu. Oke. Tuh. Kadang tuh, tetap ada kayak pemicunya cuma belum ketahuan gitu ya, Dok, ya berarti ya? Betul. Jadi ya tugasnya ibu ya harus rajin-rajin ngecek gitu ya. Iya, betul betul Oke, nah betul. sekarang ini GTM nih, Dok. Ini Mhm, juga banyak mhm, banget para mamis yang struggle di sini nih. benar. Jadi sebenarnya GTM itu apa dulu deh, Dok? Dan kenapa ada GTM ini? Dan apakah semua anak melalui fase ini? Fase GTM, Iya, oke. gitu. GTM, gerakan tutup mulut ya, Iya, berarti anaknya nggak mau makan nggak mau makan gitu. lah intinya. Sebenarnya kunci untuk anak mau makan adalah 1, Apa itu? lapar. 2, tidak Betul sih, ngantuk. lapar. Udah, Oh iya, Dok. sudah. Cuma 2 Mamis, 2 lapar itu dan aja, tidak ngantuk. ngantuk. Nah, cuman Oke. di balik lapar dan tidak ngantuknya itu Heeh. banyak notes-nya. Oke. Nah, kenapa? Gimana caranya biar anak lapar? Kadang kita tuh ngejejelin terus gitu ya, Dok ya. Belum Jadi, lapar udah balik paksa lagi. makan lagi. Balik lagi ke feeding rules. Pasti Oh mami-mamis di sini iya. udah tahu tuh feeding rules, mulai dari jadwal makan, aturannya seperti apa. Kalau jadwal itu harapannya adalah dengan membuat jadwal itu memberikan kesempatan si anak untuk merasa lapar. Contoh, Iya. anak di jam 6 pagi misalkan ASI ya. Mm-mm. Misalkan masih ASI, bangun tidur ASI. Next jam 8 baru dia makan sarapan pagi, makan pagi. Nah, di situ nggak bisa tuh langsung habis sarapan langsung dijelin susu lagi Iya. atau snack. Nggak bisa. Kita harus kasih dia jeda. Jeda, iya. Jeda kurang lebih untuk makanan padat ya bisa 2 sampai dengan 3 jam lah untuk kasih makan itu. Jadi, balik lagi ke feeding rules. Ketika si anak itu, contoh lagi makan siang, anaknya lagi cranky lah pokoknya. Sehingga udah lebih dari waktu yang ditentukan, sudah harusnya proses makan dihentikan. Iya. Hentikanlah itu. Katanya 30 menit ya, Dok, benar? Betul. Oke, 30 cuma kan kadang menit. gemes ya kalau yang masuk baru 2 suap, Iya, 3 suap gitu. agak gemes. Aduh. Cuman begini, itu yang Cuma itu membuat jadi benernya ya. itu yang jadi benernya, karena itu yang justru akan nantinya menjadi pola di Iya, anak. Karena gini, betul. ketika dia gak makan, habis itu kan dia Oh ternyata aku lapar. lapar. Iya, Lapar di betul. 2-3 jam, belum 2-3 jam dia udah lapar, Udah baru 1 jam. lapar. Sedangkan di waktu itu dia gak boleh ada masukan makan selain air putih. Susu Oke. pun tidak bisa. Susu pun nggak boleh. Susu pun gak boleh. Kadang kan ibu suka nggak tega ya. Udahlah, nggak makan gitu. susu aja gitu. Jadi dengan begitu nantinya si anak, oh kalau aku ini nggak makan nanti Aku lapar. nih. Iya. Gitu. Jadinya ya dia makan. Oke. Tuh. Bosan sama makanan juga bisa dong, Dok? Bisa, nggak doyan juga bisa. Tapi mamis jangan terkecoh, karena untuk terutama anak-anak yang baru belajar makan ya, itu dari teorinya pun, dari papernya pun, itu ada menstate bahwa sekali 2 kali percobaan anak menolak makan itu bukan berarti dia nggak mau sama makanan itu. Jadi kayak belum kenal aja kadang-kadang. Nggak, bisa berapa coba? 8 sampai 10 kali, bahkan ada yang 15 kali baru anak itu bisa terima. Cuman untuk mencapai 8 itu biasanya mamis-mamis ini udah frustasi duluan. Iya, udah nggak mungkin suka gitu. Betul, kan. Betul, tapi seperti itu. Oke. Gitu. Oke. Nah, GTM itu balik lagi. Terus anaknya, kalau anaknya udah lagi ngantuk dikasih makan, nggak mungkin yang ada anaknya rewel. Kalau yang nggak mau Benar. nasi sama sekali, Dok, nggak apa-apa. It's Sebetulnya. nggak masalah. Gantiin karbo lain. Ganti karbo yang lain, substitusi dengan yang lain. Contoh, karbo yang lain tuh bisa dari kentang, ubi, bisa jagung juga boleh, apapun. Kadang gini, Dok, masalahnya bikin kita stres nih, Dok ya. Masa tidak mau makannya itu berhari-hari. Gitu loh, Iya, Dok. Betul. Dan ini juga nggak melulu si anak itu makan lancar jaya tiap hari tuh Iya, kayak benar sih. hampir tidak mungkin. Betul. Hampir tidak mungkin terjadi. Pasti Betul. akan ada GTM-nya. Iya. Atau dia kayak nggak mau nih, Nggak bosan. mau. Yang ditakutnya itu ketika GTM parah gitu loh. Maksudnya berhari-hari yang bener-bener kayak kadang susu doang yang masuk gitu, Nah, Dok. itu dia. Itu Kadang tuh gimana tuh, Dok? yang repot adalah karena dia kebanyakan susu.
Malahan justru ya seringnya. Justru kebanyakan Soalnya kita susu. kan kalau nggak makan kasihan kan. Maksudnya ya dari mana Nah, lagi susu deh kan gitu dok. itu dia. Nah, kita lihat dulu kondisinya apakah memungkinkan digantikan dengan susu. Contoh, ketika anaknya GTM tapi ternyata ada dasarnya, ternyata dia emang ada sariawan. Contoh ya, Iya, misalkan ada sariawan, dia iya, lagi iya. kena HFMD atau flu Singapura, Mm-mm. manifestasinya ada sariawan, dia menelannya sakit, pasti nggak mau makan. Nah, kalau di situ pada kondisi itu nggak apa-apa, mungkin tekstur makanannya kita turunkan atau Mm-mm. kita kasih susu. Oke. Nah, kalau itu di situ kan sifatnya hanya sementara. It's Mm-mm. okay, nggak masalah. Tapi Apa? tidak dijadikan Berapa hari sih berkepanjangan. dok maksimal maksudnya menggantikan makan anak dengan susu ini kalau misal nggak mau. Kadang kan kita bingung ya, padahal kalau udah Ah, 3 hari gitu, aduh nih gimana? Kayaknya udah dari dokter ke dokter gitu kan, iya, bingung. Udah capek ya, dikasih, bingung. udah dikasih ini apa nafsu makan juga Heeh. gitu. Nah, dia nggak maunya karena apa nih? Karena Harus nggak lapar cari nggak? tahu dulu ya. Heeh, karena gini, kadang yang Umumnya karena apa sih tersembunyi dok? Umumnya yang paling sering anak GTM tuh karena apa? bosan. Bosan. Beda kadang usia suka beda ya. Iya Kadang iya. kayak anak-anak yang lebih kecil tuh bosan, Mm-mm. terus pengennya tuh yang menarik kayak mungkin sajian Platingnya. platingnya, Oke. piringnya, sendoknya harus yang Harus lucu-lucu, yang iya. suasana makan. Nah, itu juga Nah, penting. mamahnya sepaneng, mamahnya ngebentak maksa, Stres, anaknya iya. makin GTM, Makin nggak mau. Nah, makin itu nggak mau mamis tuh. gitu. Kadang kita makan lagi stres ya kondisinya anak nggak mau Betul, makan kan. betul, Jadi mungkin betul. suasananya jadi Betul, nggak enak heeh. ya. Jadi yang penting banget sebenarnya ditanamkan untuk ke anak-anak ya, bahwa Mm-mm. buatlah proses makan itu menyenangkan. Nah, tuh mamis catat tuh. Jadi bukan suatu hukuman. Hukuman iya, Nah, bukan suatu kewajiban yang dipaksa gitu betul. ya. Jadi kayak cobalah Kadang diajak kan ibu-ibu ini buru-buru gitu kan, mau buru-buru. aktivitas yang lain nih, Gila. multitasking nih, Oh, banyak jobnya gitu. jadi kalau lebih ke kalau bisa makan bareng itu akan lebih baik. Oh ya, Iya, satu kalau meja. makan sendiri dok, usia berapa bagusnya? Maksudnya dimulai, ada yang bilang dari sekecil mungkin kalau Betul, bisa, itu bener ya, bagus betul, ya. betul, Cuma kan nggak masuk semua dok, gitu betul. kan. Memang harus Sabar, memang ya harus pasti untuk proses belajar itu proses. apa ya? Capek. Capek, iya, iya, iya. Capeknya bukan capek di anaknya aja, di mamisnya juga capek. Iya, betul. Karena makanannya kan jadi bukan cuman buang-buang ya, itu bisa menyebar kemana-mana, Betul, bisa kotor, berterbangan. berterbangan. Tapi disitulah justru mungkin agak apa ya, susah di awal, tapi nanti ke Iya, depannya akhirnya enak mamis ya, akan karena enak. disiplin ya. Iya, ketika udah terbiasa seperti itu, udah jalan kayak gitu, udah enak Jadi banget. sebetulnya usia berapa kalau bisa diajarin makan gitu dok, anak sendiri? Sebisa mungkin. Oh Jadi iya, misalkan gini, nyendokin sendiri kalau udah bisa gitu. kasih aja. Jadi kayak sebelum setahun bahkan misalkan Oh kayak iya, 6 bulan, coba anak itu kan udah bisa pegang sendok, mungkin megangnya masih gini ya, iya masih kaku. gini, bukan Iya, belum begini. iya, Ya, biarin aja, lama-lama. kasih aja pegang. Jadi mamanya pegang sendok nyuapin, anaknya juga megang sendok Juga, gitu. iya, itu membantu ya. Atau kayak Lama-lama. mamahnya contohkan nyuapin Mm-mm. boneka, contoh kayak bermain permen Oke. gitu. Contoh nanti anak akan mengikuti, balik lagi ke Ya, anak itu peniru yang akan ulung. peniru yang ulung. Jadi dia akan Betul. ngikutin, mamahnya begini. Termasuk kebiasaan makan di rumah. Jadi kalau memang terbiasa makannya, udah ada waktu makan bersama-sama satu keluarga di meja makan, itu anak akan terbentuk polanya seperti itu. Ini Iya, memang yang makan bukan cuman aku, aku bukan saya sendiri yang dihukum untuk makan, tapi memang satu rumah bareng-bareng. semuanya makan. Oke, berarti tadi Gitu. kalau GTM tuh kunci pertama jangan panik dulu ya orang tuanya. Betul. Ciptakan suasana makan yang menyenangkan. Benar. Terus juga harus kreatif ya dok ya. Nah, itu tuntutan kreativitasnya Dituntut ya, itu. mamis tuh Sekarang kan dituntut serba bisa media pokoknya. sosial bisa Iya, dari mana betul. aja bisa Dapat inspirasi. dapat inspirasi menu Oke. atau sajian. Dan jangan panik kalau nggak mau makan nasi gitu ya. Betul, Sementara betul. nggak masalah. Betul, ya. itu Indonesia banget memang Iya, ya, harus nggak makan nasi nasi. belum makan gitu kan. Bisa diganti dengan yang lain kok. Oke, Tenang. dok buat penutup nih dok. Mm-mm.
Yang lagi rame sekarang nih ya, Mmm. apa sih pendapat dokter nih mengenai dokter umum tuh boleh ngelakuin sesar gitu? Ah, Itu gimana itu, kalau, Dok? dari saya ini memang lagi lumayan seru nih ya Iya, di sosmed ya. betul. Oke. Memang, kalau sekarang pada umumnya, udah nggak pernah lagi ya dokter umum melakukan tindakan sesar, Sesar, iya. kecuali zaman dulu sekali mungkin dokter-dokter tahun Udah lama banget ya? 80-an, Heeh, heeh, tahun heeh. 80, 90 awal Mhm. mungkin masih Masih ada, bisa, heeh. karena memang tenaganya terbatas, Kurang ya? karena kurang. Heeh. Sebetulnya apakah sekarang spesialisnya sudah cukup? Tetap kurang. Masih kurang? Betul masih kurang, Oke. masih sangat kurang Sangat kurang bahkan sangat tetap. kurang. Padahal kayaknya udah banyak banget ya? Udah banyak di Jawa. Iya, mungkin di Memang Jawa, di kota-kota besar. distribusinya memang Tidak terus merata. terang kita belum merata ya, karena, Mhm. mungkin bukan karena hanya tempatnya aja, jadi kayak Jumlah penduduknya fasilitas, juga nggak sih, Dok? aksesnya ke Heeh. sana. Jadi, apa ya, terutama fasilitasnya nih, kira-kira memungkinkan nggak untuk melakukan tindakan di sana Iya, atau tidak, mhm. begitu. Itu yang menyebabkan distribusinya mungkin tidak, merata ya. Kadang Mhm. misalkan gini, "Oh ternyata alat-alatnya nggak lengkap, ininya nggak ada, itunya nggak ada." Nggak bisa Yah, nggak dong. bisa dong. Iya, Nanti atau, kalau untuk yang basic bisa, tapi kalau misalkan ada penyulit, nggak nggak bisa bisa, nih, iya. gitu. Nah, itu yang, Susah ya. susah ya. Mungkin salah satu alasannya itu juga, bisa bisa mempengaruhi kenapa distribusi dokter spesialis itu Nggak merata. nggak merata. Mhm. Tapi begini, untuk dokter-dokter, umum yang di daerah terutama ya, Mhm. kalau saya sih saat ini masih, tidak setuju ya untuk SC dilakukan oleh dokter umum, Iya. kecuali dokter umum itu, nggak bisa juga dokter umum dikasih pelatihan dalam waktu singkat, karena itu, nyawa ya, Iya. yang Kita juga nyawa takut kan sebagai pasien. betul, pasiennya juga Cuma pasti mungkin takut. kalau kondisi darurat banget gitu kali ya, Dok, ya? Itu kalau Jadi untuk, tidak mengapa atau gimana? darurat darurat dan memang, Tidak ada opsi dokternya lain? sudah memang sudah pernah Berpengalaman melakukan, lah heeh. minimal ya? Iya, karena Iya, kan iya, iya. pasti dokter umum sudah melewati masa koas. Nah, sebetulnya Mhm. masa-masa koas itulah, Mempelajari semua mempelajari ya? semuanya. Kalau misalkan, koas itu, ketika koas atau dokter muda itu lebih proaktif, misalkan, "Dokter boleh nggak coba atau boleh nggak," itu sebetulnya, Boleh eee, pasti? para dokter spesialis itu sangat Oh iya? welcome. Iya, Oh iya, Dok? iya, pengalaman saya ya, Oh gitu. di situ. Isunya itu kayak seolah-olah tuh horor sekali gitu kedokteran. Iya, kesannya tuh horor. Jadi, Heeh. eee, kalau, Nggak tahu ya, ini kan dari awam ya, Dok, ya? benar Saya benar nggak benar tahu. benar benar. Jadi, tergantung ya, ada juga yang dokter spesialisnya proaktif kayak, "Kamu mau coba nggak?" Nawarin. Ah, oke. Menawarkan. Ada juga yang, ya kalau dia nggak minta, ya tandanya dia emang nggak kepengen Nggak coba, kepengen coba, iya. nggak mau tahu, Soalnya kan dokter tuh gitu. isunya senioritasnya kan tinggi sekali gitu ya, Dok. Dari kuliah sampai koas sampai itu betul kan, Dok? Aduh, nggak juga sih. Residence. Oh enggak ya? Nggak juga, tergantung, itu balik ke individu masing-masing Oh sih. gitu. Heeh, jadi kalau misalkan, menurut saya alangkah lebih baiknya dokter-dokter yang di, daerah terpencil atau yang memang tidak Mhm. ada dokter spesialisnya, mungkin bisa dibantu oleh, pemerintah Pelatihan setempat gitu ya, untuk Dok? lebih baik sih disekolahkan ya. Justru disekolahkan. Oh bagus Disekolahkan banget untuk kalau mau. spesialis, heeh, karena memang kan sudah ada, programnya ya. Oh iya ada ya, Dok? Iya, Oke. biasanya ada, namanya tubel atau tugas belajar. Oke. Biasa dari daerah tertentu dan emang ada, MOU-nya untuk, Iya, setelah lulus kembali kembali ke ke sana, sana iya. dalam jangka waktu minimal, ada jangka waktu tertentu untuk Oke, minimal kembali ke sana. heeh. Nah, di situ yang lebih, kalau bisa itu yang justru diperbanyak.
Pasti banyak yang pengen sih Dok kalau pemerintah mau Betul, memfasilitasi gitu, karena betul. pertanyaannya Ketika kapan nih siap memfasilitasi? Nah, kadang difasilitasi, belum banyak, Belum bukan banyak. belum banyak, kurang banyak ya, banyak sih banyak, cuman Heeh, belum merata. belum Belum merata, merata aja betul gitu betul. problemnya. Jadi kalau saya sih akan lebih bijak ketika dokter umum tersebut yang kira-kira, oh ya udah ini dokter A aja nih misalkan nih yang harus bisa SC, Iya, sekolahkanlah dokter betul. itu Git 4 tahun, kurang lebih 4 sampai 5 tahun dokter itu akan kembali ke daerah itu, dokter itu akan kompeten untuk Mengabdi di SC, sana ya. mengabdi di sana, melakukan tindakan SC di sana sebagai dokter spesialis obsgin atau, sebetulnya bisa juga dari rumah sakit daerah setempat mengadakan kerjasama dengan senter-senter pendidikan Iya, untuk mengirim, PPDS, terutama PPDS yang senior untuk, tindakan. At mhm least mhm. PPDS senior itu untuk paparan sudah, cukup banyak ya, hampir setiap hari sudah ketemu dengan pasien, tindakan sudah Iya, lebih terampil, bukan baru sebulan, 2 bulan, pasti udah rata-rata kan sudah di atas semester. Senior tuh semester 7 lah rata-rata mhm, ya, 7 ke atas. iya Jadi iya udah iya, lebih kompeten untuk kompeten, melakukan betul. Padahal tindakan. kalau koas-koas sering ya Dok di, daerah terpencil ya? Cuman Kalau mungkin ya nggak sih Dok, koas, setahu saya? eee Enggak, Enggak karena ya? kalau koas itu harus ada bimbingan, gitu. Jadi Mmm, biasanya memang ada di rumah sakit daerah, tapi yang memang di situ punya spesialis dan memang oke. rumah sakit yang dituju itu udah kerjasama dengan, Sekolahnya ya, universitasnya, universitasnya. iya iya. Yes, begitu. Cuma kalau dokter belum merata ya untuk di tempat-tempat terpencil Betul, itu. kalau distribusi memang belum merata Jadi karena better disekolahkan aja ya Dok, ah, daripada dokter umum yang mau ngoperasi gitu ya Dok iya, ya. kalau menurut saya sih lebih Lebih baik, efektif. begitu. Ada yang, kemarin bilang, ya coba, supir tiba-tiba disuruh nyetir pesawat gitu. Oh iya, Make sense itu sih. kata-katanya, oh ya ini bisa dikutip Betul nih. sih sebenarnya dong. Karena kan bukan job desk dia sehari-hari Mhm, kan. Ibaratnya heeh, cuma sama-sama nyupir gitu kayak dokter iya, ya. Cuma heeh, sama-sama dokter tapi kok jobnya lebih besar gitu ya. heeh, dan resikonya kan Resikonya ini juga lebih lebih ke tinggi, nyawa ya, nyawa, betul. begitu. Masa Oke. kita mau mundur ketika negara lain itu udah Maju, lebih betul. maju fasilitas. Poinnya di situ nggak sih yang kita Betul, pada kecewanya maksudnya. mhm. Kita harusnya kan bisa lebih maju gitu Heeh, ya ya. majuin aja dokter Iya bener. umumnya. Betul, setuju. Iya. Oke dokter, terima kasih untuk waktunya hari ini ya dok. Iya, Oh ya satu lagi dok, buat para mamis nih kalau pingin periksa anaknya ke dokter, heeh. tadi prakteknya di mana aja dok, boleh disebutin dok? Oke, kalau saya prakteknya di, Rumah Sakit Brawijaya Duren 3 Oke, atau di Klinik KIDI. Untuk klinik saat ini masih di Pejaten, oke, insyaallah nanti per Juni pindah ke Mampang. oke. Heeh, Siap soalnya pindah dicatat ya mamis. pas pindah lokasi ya, Pas pas banget ya. podcast. Oke, terima kasih ya dokter Febiona Tiffany atas Oke. waktunya hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua para mamis yang Amin nonton. amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.